dibandingkan dengan asing yang di tempat kita ini hampir 20% 20% aja? untuk lokalnya. Oh, malah Tapi kalau hari-hari mereka kadang-kadang bisa tidak ada untuk lokal gitu. Ya gimana Pak? Price list-nya lumayan Pak. Ya kita punya Tapi kan memang harga. memang gini, permainan water sport, extreme sport itu memang mahal karena urusan keselamatan. Betul. Ya, saya setuju. Karena kita di sini menanggung asuransi juga. Ya, Untuk water sport itu asuransi keselamatan diri. ya. Kita nanggung sampai 600 juta. Meski naik ekonomi tapi rasanya rasa naik bisnis. Jadi baterainya ini harus kita matikan dulu supaya tidak terjadi konsleting. Lima, 4, 3, 2, 1, N. Kali ini saya lagi ada di Tanjung Benoa Water Sport di Bali Dolphin ya Pak ya. Bali Dolphin. Bersama Pak Wayanadi, Pak Wayan Adi ini sebagai pemilik atau staff handle. staff handle. Nah, kalau ngomongin pariwisata di Bali Pak, di Tanjung Benoa sendiri, katanya nih, Ya, apa bener Pak, biasanya kalau tanpa ada corona ini, lutut itu sampai keder harus dipijit malam-malam Pak? ya sebelum corona ini memang kita ya cukup lumayan sampai 200-300 tamu lah per hari. Per hari? Per harinya. Gitu. Wih, itu banyak juga Pak. Ya. Dan biasanya menghasilkan perputaran ekonomi sampai berapa itu Pak perputarannya? Kalau untuk di water sport sekali yang jelas kita bisa dikatakan sejahtera untuk keluarga semua. Sejahtera. Ya untuk semuanya lah. Gitu. Nah, Baguslah untuk ekonominya bagus sekali untuk berputarannya gitu. tapi saya lihat ini sepi banget, terus mobil-mobil pada berhenti, jet ski pada berdiam diri, nggak ada suara-suara motor bot. Ini perasaannya udah berapa lama sih seperti ini? Ini kita mulai semenjak ada himbauan dari pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan tutup aktivitas dan objek wisata dari tanggal 21 Maret ya. 21 Maret, kemudian baru dibuka untuk wisata lokal saja tanggal 9 Juli. Juli. Ya. Oke, 2 bulan yang lalu. Oke. Itu baru dibuka dan itu pun masih tidak ada tamu, hanya orang lokal boleh untuk berkunjung, datang. Dan untuk pariwisata sendiri dari himpunan pariwisata Bahari Gawisri itu kita disyaratkan untuk membuka per tanggal 31 Julinya. Baru boleh buka untuk wisata bahari. Bahari, oke. Itu. Nah, sebelum itu gimana Pak keadaannya selama Maret sampai Juli itu? Kondisi karyawan gimana? Berarti jenengan Karyawan staff di ya? Staff karyawan lah ya. Ya, semua karyawan dirumahkan. Dirumahkan. Dengan semua gaji dipotong atau? Kita untuk di water sport yang jelas kita hanya dari owner memberikan untuk sembako saja. Oh, sembako. Dikasih sembako per bulan aja, untuk gaji belum sampai saat ini. Saat ini. Sampai saat ini belum dapat gaji. Mas, tapi sembako masih? Sembako masih di awal bulan dikasih lah. Tapi kalau misalkan ada tamu seperti saya ini sekarang ini, ada pembagian hasil tentunya ya, komisi lah ya. Ya semacam itulah, kita dikasih bonus lah sama karyawan, sama ownernya dikasih bonusnya. Itu untuk menghandle-nya dikasih bonus lah. Kalau di sini permainannya apa aja Pak kira-kira Pak? Kita punya jet ski, flying fish, kemudian punya flyboard, adventure parasailing, ada sea walker, diving, snorkeling, flying fish, banana, donat, dan ke Pulau Penyu. Pulau Penyu. Ya, Banyak wakeboard juga ya, kita punya banyak. Wakeboard juga punya kita. Karyawannya ada berapa di sini? Kalau dulu karyawannya kita itu ada sekitar 80-an. 80 sekarang. Ya, termasuk karyawan pasbut untuk ke Penida dan Lembongan. Oh iya. Oh. Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang cuman ada beberapa saja. Yang senior-senior aja kayaknya. Ya, yang ini pun yang tinggal dekat-dekat sini aja. Oh iya. Yang dekat, kalau dari yang tinggal jauh lah Denpasar gitu mereka enggak datang karena kosnya ke sini udah minyak segala macam, dan kalau sini enggak ada dapat handle tamu berarti enggak ada uang. Gitu. Kalau ngomongin selama pandemi kemarin Pak, ngapain aja berarti Pak kalau cuma dikasih sembako? Untuk bertahan hidup itu gimana? Pakai tabungan atau gimana? Ada bantuan dari pemerintah nggak?
Kalau kita sempat sih mengusahakan untuk bantuan pemerintahnya BLT dari Kementerian Pariwisata untuk seluruh pelaku pariwisata, bukan untuk water sport aja. Itu dapat BLT berupa beras, mie, telur yang itu hanya sekali. Hanya sekali selama pandemi. Uang tunai? Uang tunai yang pengajuan prakerja Ya. mungkin dia dapat, ada yang enggak Oh gitu. iya, Ya, persyaratannya seperti persyaratannya itu. itu. Ya. Kalau saya selain di water sport, saya juga guiding, ada lisensi guide-nya juga Oh, untuk pemandu pariwisata di Balinya. berarti kemarin di luaran ya, kerja di luaran atau gimana? Di Expat luaran sendiri juga nggak pernah ke sini? Enggak pernah. Ekspatriat nggak pernah ke sini juga? Nggak pernah. Oh, kalau frekuensi antara turis asing dengan lokal di hari biasa seberapa banyak? Kalau di hari biasa sih, kalau turis lokal tuh musiman. Musiman. Dia mungkin di hari libur panjang atau lebaran, ya kalau maaf yang muslim mungkin lebaran di akhir tahun. Iya. Itu yang ada. Itu dibandingkan dengan asing yang di tempat kita ini hampir 20% 20% aja? untuk lokalnya. Oh, malah Tapi kalau hari-hari mereka kadang-kadang bisa enggak ada untuk lokal gitu. ya gimana Pak? Price list-nya lumayan Pak. Ya kita punya Tapi kan memang harga. memang gini, permainan water sport, extreme sport itu memang mahal karena urusannya urusan keselamatan. Betul. Ya, saya setuju. Karena kita di sini menanggung asuransi juga. Ya, Untuk water sport itu asuransi keselamatan diri. ya. Kita nanggung sampai 600 juta. Itu di perusahaannya kita ini. Oke, tapi maaf Pak, saya potong. Kalau masalah asuransi sendiri, ya, itu apakah pernah ada Pak yang sampai parah gitu? Yang parah kita enggak ada. Paling Cuman lecet-lecet aja ya? lecet-lecet aja. Lecet-lecet ya. Cuman ya yang namanya wisatawan walaupun selecet apapun tetap kita harus respect menangani Betul, cepat betul. gitu lah. Karena itu juga nama baik Ya. gitu. Kita kerjasama dengan rumah sakitnya Surya Husada. Itu cepat penanganan. Gitu. Kalau itu sendiri berarti asuransi untuk kayak di BPJS itu di cover nggak kalau karyawan di sini staff? Kita untuk BPJS-nya kita ada BPJS Ketenagakerjaan aja sih. Oh, berarti BPJS bagus ketenaga- juga ya. Di sini Iya. istilahnya sudah perusahaan lah, Ya. bukan cuma Kita sekedar udah PT. pariwisata ya. Kita udah PT juga perusahaannya. Nah ini kalau seperti begini terus, ini harapannya apa aja sih Pak? Yang jelas harapannya Bali ini biar cepat pulih, ya kita meminta kepada pemerintah dalam ini mungkin dari Kementerian Pariwisata agar segeralah wisata untuk asing itu dibuka. Itu wisata untuk asing itu dibuka biar gimana caranya lah, karena Bali ini termasuk penyumbang devisa yang Iya, tinggi. cukup tinggi untuk Indonesia gitu lah. Karena di Bali ini hampir 80% kita tergantung daripada pariwisata. Iya betul. Walaupun ada sektor pertanian, toh larinya ke pariwisata juga. Betul. Ya sekarang kan di Tegalalang juga sawah-sawah jadi pariwisata Iya. juga. Sawah, objek wisata dipakai objek wisata. Kemudian kita ada kebun kopi, pengenalan kopi Bali, termasuk kopi Indonesia juga ke mancanegara. Iya. Ini kebunnya, kemudian cara pengolahan kopinya, kemudian dijual. Itu Iya. kan dari petani, dari sektor pertanian ke pariwisata juga. Dari akar rumput ya, Iya. naik ya. Iya, Sekarang menghasilkan devisa yang cukup devisa banyak. yang cukup tinggi. Oke, ya semoga lah Pak ini cepat segera dibuka, segera menjadi sesuatu yang baik. Saya doain juga nih. Ya, terima kasih banyak. Ya, Saya mau cobain parasailing dulu sama apa? plyboardnya. Ya. Ya, parasailing plyboardnya ya. Nanti biar bantulah Oh saya selalu bantu Pak, Insya Allah. untuk promosi Selalu ya. bantu, selalu Nanti. bantu. Amin, amin, amin. Udah, sekian Pak ya. Terima kasih banyak. Ini. Matur suwun. Matur suwun. Terima kasih.